Karena Tuhan mengerti bahwa kasih adalah sesuatu yang tidak bisa dipaksakan. Hmm. Kita bukan lagi berorientasi pada diri sendiri kan, tetapi bagaimana supaya Tuhan dimuliakan. Artinya kebebasan yang Tuhan berikan adalah kebebasan yang tentu bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Halo Sobat Askara Channel, kita jumpa lagi di Bincang Kita, bercakap bersama, mencari makna. Dan saat ini saya tentunya tidak sendiri, sudah ditemani dengan Pak Oti Priambodo ya Pak ya. Kayaknya kita udah lama nggak ketemu ya Pak. Lebih dari 1 bulan, 2 bulan. Iya, sudah lama nggak duduk di sini nih Pak. Iya, terima kasih Pak untuk waktunya. Sama-sama. Ya. Kita akan pastinya berbincang-bincang mengenai hal-hal yang perlu kita gali ini. Dan khususnya pada hari ini itu kita akan berbicara tentang kehidupan beriman kita ya Pak ya, sebagai orang Kristen begitu. Dan khususnya kita mau sama-sama memahami nih Pak tentang kebebasan yang sudah Tuhan berikan. Jadi kebebasan dari Tuhan gitu. Kan ini juga bagian dari kehidupan kita sebagai orang percaya ya Pak ya. Walaupun memang kita harus mentaati perintah, harus benar-benar mengetahui gitu apa yang Tuhan inginkan, tapi ternyata Tuhan juga tetap memberikan kebebasan gitu ya untuk kita sendiri gitu. Nah, sebelum kita mungkin menggali lebih dalam bentuk-bentuk kebebasan seperti apa, mungkin kita ingin tahu nih Pak, ingin mencoba memahami kira-kira mengapa sih kok Allah tetap memberikan kita kebebasan. Kebebasan gitu. Ya, oke. Kalau kita berbicara tentang apa yang disampaikan dalam Alkitab ya, bahwa Allah itu kan kasih ya. Kalau berbicara bahwa Allah itu adalah kasih, pasti Dia tidak mengekang dong, ya kan? Berarti kita diberikan kebebasan, ya, karena Tuhan mengerti bahwa kasih adalah sesuatu yang tidak bisa dipaksakan. Ya kan? Kalau kita mengasihi seseorang, berarti kan kita juga nggak mungkin mengekang dia kan? Kita memberikan kepercayaan, kita memberikan kesempatan, kita juga terbuka, ya ada saatnya kita berkorban seperti itu ya. Kasih kan berkorban, kasih juga memberikan kebebasan untuk melakukan sesuatu. Tapi berbicara tentang kebebasan tentu ada hal-hal yang perlu menjadi patokan. Jadi karena Tuhan mengerti bahwa kasih adalah sesuatu yang tidak dapat dipaksakan, jadi Tuhan ya memberikan kebebasan. Apalagi manusia itu kan diciptakan segambar dan serupa dengan Allah kan. Itu artinya bahwa gambar dan rupa Allah itu ada di dalam diri manusia, yaitu sifat-sifat yang ada di dalamnya, misalnya kasih, kejujuran, kemudian pengorbanan juga di sana toh. Jadi kasih hanya dapat terwujud ketika ada kehendak bebas. Ya kan? Kalau kita mengasihi seseorang, istilahnya ya memang bagaimanapun harus memberikan kepercayaan, memberikan kebebasan untuk bertindak, untuk mengekspresikan. Nah, atau dengan kata lain bahwa kasih itu merupakan sesuatu yang dipilih secara sadar tanpa ada sebuah paksaan. Nah, tentu saja Tuhan ingin kita juga mengasihi Dia, kemudian hidup juga di dalam Dia, dan tentu bagi Dia, ya kan? Dia tidak ingin kita memilih hal dalam kehidupan itu dengan dengan terpaksa, melainkan kita juga diberikan kesempatan untuk memutuskan. Kita diberikan kesempatan untuk memilih untuk tidak memilih bisa saja, atau memilih untuk memilih. Nah, itu kan sebenarnya kebebasan kan. Nah, itulah kenapa istilahnya Tuhan kan memberikan kebebasan karena dasarnya ya kasih itu. Jadi bisa dibilang karena Tuhan sangat mengasihi kita begitu ya Pak ya. Ya, jadi karena Tuhan mengasihi kita, justru kita diberikan kesempatan untuk ya menggunakan
akal pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita untuk melakukan sesuatu sesuai dengan yang apa ya, yang kita mau tentu ya, tetapi sesuai juga dengan apa yang Allah mau. Iya, karena kembali lagi kita segambar dan serupa itu dengan Allah ya. Jadi ya memang punya pikirannya sendiri, punya kehendaknya sendiri. Ya kan, dan kita kan manusia kan diciptakan oleh Allah segambar dan serupa dengan Allah. Allah adalah kasih dan sifat-sifat itu juga ada dalam diri manusia kan. Karena Allah kasih, jadi dia juga memberikan kebebasan kepada manusia untuk mengambil keputusan dengan penuh kebebasan. Untuk mengambil keputusan, tidak mengambil keputusan, atau mengambil keputusan untuk mengambil memilih. Keputusan. Ya, Pak, ya, kita masing-masing kita diberikan bebas berpikir, bebas menggunakan bebas apa yang berpikir, sudah. Bebas juga berkarya, bebas juga berekspresi. Begitu, ya. Mbak Ita. Jadi itu ya alasan, karena justru Tuhan mengasihi kita, jadi diberi kebebasan. Nah, tadi sudah sempat saya singgung, pasti ada beberapa bentuk kebebasan ya Pak. Kebebasan itu kan dalam berbagai hal gitu. Nah, terutama dalam kita sebagai orang yang mengikut Tuhan itu bentuk-bentuk kebebasannya dalam hal apa aja tuh Pak? Mungkin dalam apakah kebebasan dalam berkomunikasi dengan Allah, atau kebebasan mengasihi, atau kebebasan apa nih Pak yang perlu kita sadari? Hari ini kita dapat hidup atau dapat memilih hidup dalam kelegaan ya, atau dalam terang. Ketika kita percaya kepada Tuhan kita dapat memilih hidup untuk memuaskan diri kita sendiri atau juga menjadi berkat bagi orang lain. Tentu kalau kita sebagai orang percaya pasti akan menjadi berkat bagi orang lain. Kita bukan lagi berorientasi pada diri sendiri kan, tetapi bagaimana supaya Tuhan dimuliakan. Kemudian kita dapat memilih hidup sembarangan atau juga mungkin menjaga kekudusan. Nah, jadi apapun pilihan kita, pilihlah dengan sikap yang bijak ya, sikap yang berhati-hati, karena di dalam semua pilihan itu pasti terdapat konsekuensi. Konsekuensi berkaitan dengan berkaitan dengan tindakan yang kita lakukan. Nah, kebebasan itu adalah merupakan hak istimewa ya yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Jadi bentuk-bentuk kebebasan apa yang akan kita lakukan sebagai manusia ya? Manusia memiliki kehendak bebas untuk apa? Untuk menggunakan pikirannya. Ya kan tadi di awal kita sudah lihat bagaimana manusia itu adalah merupakan karya ciptaan Allah yang serupa dan segambar dengan Allah. Jadi serupa dan segambar dengan Allah artinya manusia juga memiliki pikiran, kemudian juga perasaan dan juga kehendakan. Jadi manusia memiliki kehendak bebas untuk mencipta, kehendak bebas juga untuk merasakan, dan juga kehendak untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya. Begitu, Mbak Ita. Ya, jadi harus disadari bahwa itu kebebasan yang kita punya sekarang itu adalah sebuah anugerah juga ya Pak, hak istimewa ya. Betul. Privilege bahwa yang harus kita sadari dan pastinya harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Betul. Begitu ya Pak. Ya. Ada satu bagian firman Tuhan ini Mbak Ita yang terdapat dalam kitab Efesus pasal yang 5 ayat yang 8. Dikatakan memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ayat yang ke-9. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Kemudian ayat yang ke-10 sampai dengan 11. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Yang 11, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Jadi ini berbicara tentang bagaimana kehidupan kita adalah kehidupan yang berbeda dengan kehidupan yang dulu. Dulu mungkin kita bisa melakukan sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita. Tetapi setelah kita percaya, tentu kita diberikan kebebasan, tetapi bukan kebebasan untuk melakukan tindakan dosa. Melainkan kebebasan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan
tadi saya katakan bagaimana manusia itu harus berpikir, ya. Kita diberikan kesempatan untuk memikirkan sesuatu yang yang baik, sesuatu yang mulia, sesuatu yang patut didengar, sesuatu yang berkaitan dengan kebaikan. Kemudian juga kita juga diberikan kesempatan untuk merasakan apa yang menikmati apa yang menjadi bagian yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita, dan juga berkehendak. Jadi kan kita bisa melakukan kehendak, tentu kalau dulu mengikuti kehendak pribadi, tetapi setelah itu kita mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Begitu Mbak Ita. Iya Pak, tadi juga ada hal menarik ya, kita itu sudah tidak ada di gelap lagi ya Pak ya, sudah ada di terang. Berarti itu bebas dalam hal artinya kita sudah dibebaskan juga dari sesuatu gitu ya. Kita bukan hanya bebas menggunakan pikiran, bebas berkarya dan lain-lain, tapi kita juga sudah dibebaskan dari sesuatu itu tadi ya Pak ya. Nah, jadi, bebas dari apa nih Pak? Ya, dikatakan memang dahulu kamu adalah kegelapan. Orang yang hidup dalam kegelapan itu selalu berorientasi kepada pribadinya. Ya kan? Ya, berbicara tentang bagaimana mengasihi diri, bagaimana melakukan sesuatu, orientasi adalah kepada diri sendiri. Ya, kalau kita lihat bagaimana manusia jatuh dalam dosa itu kan lebih mengutamakan kepada diri sendiri. Nah, setelah dia tahu bahwa itu sebuah kesalahan, dia juga berupaya supaya membentengi diri juga. Kan bukan aku yang berbuat, kan orang itu. Orientasinya kan diri kan. Jadi diri, itu karena manusia jatuh dalam dosa, manusia hidup dalam kegelapan. Manusia jatuh berada di dalam keadaan yang rusak setelah manusia jatuh dalam dosa. Tetapi setelah kita percaya kepada Kristus, maka kamu bukan lagi hidup dalam kegelapan, tetapi kamu sekarang adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Jadi kalau hidup sebagai anak-anak terang, pasti ya kita melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi ketika kita hidup di dalam Tuhan, kita diberikan kebebasan oleh Tuhan, tetapi kebebasan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan sesuai dengan apa yang kita mau. Kalau sesuai dengan yang kita mau ya kita maunya menyenangkan diri kita, egois, kemudian melakukan sesuatu orientasi kepada diri. Begitu Mbak Ita. Jadi memang kebebasan itu berarti arahnya kepada perubahan ya Pak ya, kepada yang sesuatu yang baru, kita harus meninggalkan juga yang lama. Dan pastinya Pak, untuk menggunakan kebebasan yang tadi sudah kita bahas ya, bentuk-bentuk kebebasan itu pastinya harus dilakukan dengan pola pikir yang benar, begitu ya. Dan bagaimana sih sebenarnya Pak kita bisa mempraktekkan kebebasan itu yang dengan cara kita telah dibebaskan dari dosa oleh anak Allah yang berkata, jadi apabila anak itu telah memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Nah, ini sesuai dalam kitab Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-36. Nah, pada saat ini ya kita ya sekarang sebagai orang Kristen itu juga dapat mengungkapkan sebagaimana disampaikan oleh Rasul Paulus juga, bahwa Roh yang memberikan hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dan hukum dosa dan hukum maut. Jadi kalau kita perhatikan bahwa kehidupan kita itu telah dimerdekakan oleh Kristus, yang dulu ketika kita hidup dalam perjanjian lama ya, orang Kristen atau orang yang belum Kristen lah waktu itu, orang Yahudi yang hidup dalam perjanjian lama kan hidup oleh tuntutan-tuntutan Taurat kan. Tetapi setelah mereka percaya kepada Kristus, mereka kan hidup ya di dalam Kristus. Jadi bukan lagi mengikuti tuntutan-tuntutan yang lama, melainkan tuntutan-tuntutan yang baru. Ya prinsipnya bagaimana kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dan bagaimana kita juga mengasihi sesama, sama seperti kita juga mengasihi Tuhan. Begitu Mbak Ita. Ya, jadi tadi juga ada kata kunci lagi itu merdeka ya Pak ya. Bahwa kita bebas itu berarti kita sudah dimerdekakan itu gitu. Jadi sebaiknya ya sikap kita atau respon kita terhadap
kemerdekaan yang sudah diberikan kepada kita tuh ya kita harus mengasihi, harus juga berubah. Dan juga menggunakan kebebasan-kebebasan yang tadi ya. Dan salah satunya kebebasan mengasihi itu ya Pak ya. Ya, jadi ketika kita hidup di dalam Tuhan Yesus, itu kan berarti kan kita bukan lagi hidup sesuai dengan keinginan kita. Atau hidup mengikuti aturan-aturan yang begitu mengikat ya. Kita sadar bahwa kita tidak akan mungkin mengikuti apa yang menjadi aturan-aturan yang diberikan oleh Tuhan. Misalnya dari 10 tuntutan perintah Tuhan. Itu satu pun kan tidak, atau mungkin dari 10 itu kita mungkin 9 mengikuti tapi satu tidak diikuti sama saja. Kan jangan mengingini, jangan berzina, jangan berdusta. Kemudian jangan menyembah Allah dengan sembarangan. Berbagai hal itu yang disampaikan dalam Perjanjian Lama. Nah, dalam Perjanjian Baru intinya ya tentang bagaimana kita mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dan bagaimana kita juga mengasihi sama manusia. Dan ya puji syukur kepada Tuhan karena pada akhirnya kita juga sebagai orang yang dipercayakan oleh Tuhan untuk menjadi saksi di tengah-tengah situasi yang ada dengan kebebasan yang Tuhan berikan. Artinya kebebasan yang Tuhan berikan adalah kebebasan yang tentu bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kemerdekaan yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kan orang Kristen kan orang yang bisa mengekspresikan segala sesuatunya ya tanpa ada ikatan-ikatan tertentu. Ya, firman Tuhan menjadi dasar dalam kehidupannya. Dan kita bisa merenungkan firman Tuhan kapan saja. Jadi tidak terikat oleh aturan, harus hari ini, jam sekian, begitu, tapi kita bisa kapan saja. Tetapi ketika kita mengekspresikan kasih Tuhan itu dalam kebebasannya, ya kita harus melakukan dengan penuh tanggung jawab sebagai orang percaya. Gitu Mbak Ita. Ya, jadi ada beberapa yang harus ditegaskan itu ya Pak ya, bahwa kita sudah menerima kemerdekaan itu dan harus pertanggungjawabkan juga dengan kita menjadi saksi Kristus dalam kehidupan kita dan juga mengasihi itu tadi ya Pak ya, yang sebenarnya juga menjadi tema juga lah kita. Kebebasan itu kebebasan mengasihi, harus mengasihi juga, mengasihi Allah dan mengasihi sesama itu ya, dan menggunakan kebebasan juga untuk berkomunikasi dengan Allah itu. Jadi kita bukan lagi hidup di dalam aturan-aturan. Ya, tetapi kita hidup dalam anugerah, ya kan? Kalau kita hidup dalam anugerah, berarti kita menyikapi sesuatu itu dengan bersyukur di hadapan Tuhan. Nah, kalau dengan aturan tertentu kita tidak akan mungkin sampai, atau kita tidak akan mungkin bisa menyenangkan Tuhan. Tetapi Tuhan yang sudah istilahnya Tuhan sudah melakukan sesuatu untuk kita. Kita nggak mungkin melakukan sesuatu untuk Tuhan, ya kan? Tetapi Tuhan yang melakukan sesuatu untuk kita. Dan Tuhan juga memberikan kepada kita kebebasan untuk berpikir, kebebasan untuk berkarya, kebebasan juga untuk menikmati kehidupan ini sesuai dengan apa yang menjadi maksud Tuhan. Iya Pak. Dan tadi kita sudah membahas tentang yang benar itu yang seperti ini gitu. Tapi namanya manusia ya Pak ya, pasti kan kita banyak luputnya, banyak kelirunya dan lain-lain. Dan mungkin bisa dicontohkan Pak sikap-sikap kita yang seharusnya tidak kita lakukan sebagai respon atas kebebasan yang Tuhan berikan, yang tidak sesuai dengan tujuan Allah itu Pak. Iya, terkadang kita gagal menyadari bahwa kita ini telah disalibkan bersama dengan Kristus. Ya kan? Itu dalam Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-20. Dan kita telah dilahirkan kembali sebagai ciptaan yang baru. Nah, sebagai ciptaan yang baru sesuai dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Nah, disinilah kita lihat bagaimana kehidupan kita sebagai orang percaya adalah kehidupan yang penuh dengan perjuangan ya. Penuh perjuangan dalam pengertian bukan melakukan sesuatu supaya Tuhan berbuat untuk kita.
tetapi perjuangan dalam pengertian bagaimana kita mengisi kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan itu. Oke. Kan? Perjuangan untuk mengisi kebebasan yang Tuhan sudah berikan atas kita. Nah, kehidupan Kristen adalah kematian pada keinginan pribadi dan kebangkitan di dalam hidup yang baru. Jadi, kematian pada keinginan pribadi. Yang tadi kan saya sampaikan di awal, bagaimana kehidupan kita sebagai orang percaya itu adalah kehidupan bukan menempatkan ego kita, tetapi bagaimana kita merespon apa yang Tuhan sudah berikan untuk kita. Ya, Tuhan sudah memberikan kebebasan untuk kita kan, atau kemerdekaan untuk kita. Kita bisa bertindak apa yang kita inginkan, apa yang kita sesuai dengan apa yang kita mau. Bahkan kita bisa berdoa sesuai dengan apa yang kita rindukan. Tetapi Allah pasti akan berbuat jauh lebih dari apa yang kita doakan dan kita harapkan. Kita minta, itu menunjukkan bahwa kita bisa melakukan atau kita bisa meminta apa saja kepada Tuhan. Tapi Tuhan pasti akan menjawab sesuai dengan bukan kepentingan kita, tetapi sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kadang-kadang kita kan tidak tahu ya Pak, kalau ini yang kita butuhkan sebenarnya. Iya, tanpa sadari bahwa sebenarnya yang Tuhan jawab adalah sesuatu yang kita butuhkan. Tapi ketika kita berdoa, kita dengan bebas menyampaikan, ini loh yang saya mau kan. Yang saya mau belum tentu juga yang Tuhan inginkan untuk kebutuhanmu kan. Tetapi jelas yang saya butuhkan adalah apa yang Tuhan inginkan untuk dirimu. Nah, jadi kehidupan Kristen adalah kematian pada keinginan pribadi dan kebangkitan ke dalam hidup yang baru. Jadi kebangkitan kepada hidup yang baru itu kalau kita baca dalam kitab Roma ya, pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Dan kehidupan baru itu dikenali oleh pikiran-pikiran kita tentang Tuhan atau tentang Dia yang telah menyelamatkan kita. Jadi kehidupan baru itu dikenali oleh pikiran-pikiran kita seperti tadi. Pikiran-pikiran kita kalau belum di dalam Kristus kan pikiran yang dikendalikan oleh keinginan kita. Tetapi pikiran-pikiran yang sudah dikendalikan oleh Kristus adalah pikiran-pikiran yang lebih mulia lah. Kalau kita melihat dalam bagian tertentu, ungkapan Paulus bagaimana kita harus memikirkan hal-hal yang mulia, yang baik, yang patut didengar seperti itu. Jadi bukan juga ide-ide kedagingan yang telah disalibkan bersama hidup bersama Kristus. Satu-satunya cara menguburkan jati diri kita yang lama adalah melalui kuasa Roh Kudus. Jadi karena Tuhan ya dengan Roh Kudusnya memelihara, menjaga, membawa kita juga untuk hidup sesuai dengan maksud Tuhan. Nah, kalau dulu kita lihat peristiwa Paskah ya, peristiwa Paskah adalah peristiwa bagaimana Kristus sudah bangkit, kemudian setelah itu bagaimana Kristus naik ke surga, dan setelah itu ada turun Roh Kudus yang akan mendampingi orang percaya. Jadi kita menguatkan kodrat baru kita dengan memberinya firman Allah yang bekerja melalui doa kita untuk bisa memperoleh kekuatan, dan juga kita berupaya untuk menghindari keinginan-keinginan yang berdosa sesuai dengan kondisi kita sebagai manusia lama. Nah, kalau sudah menjadi manusia baru berarti kita bukan lagi manusia yang lama. Kalau tadi 2 Korintus pasal yang ke-5 ya, 17. Kemudian kita juga perlu menyadari akan posisi bahwa kita bukan lagi dikuasai oleh dosa ya, tetapi kita sudah menang atas dosa. Sudah merdeka itu sudah tadi merdeka. Ya, Pak, ya? Kalau dulu kan kita masih dikuasai oleh dosa sebelum kita percaya. Tetapi setelah kita percaya kepada Kristus, maka kita sudah dibebaskan dari hal itu, dan kita sudah merdeka, dan kita menjadi orang-orang yang berada di dalam kendali Tuhan, bukan berada di dalam kendali kita secara manusia, secara pribadi atau secara natur yang berdosa begitu.
Itu paling tidak hal-hal yang kita lihat bagaimana kehidupan kita yang sebenarnya, Mbak Ita. Iya, jadi memang bahwa manusia kan penuh dengan hal-hal kedagingan tuh tadi ya Pak ya. Tapi karena kita sudah merdeka, dimerdekakan dan dibebaskan juga dari belenggu dosa itu tadi, harusnya ya kita menjadi manusia yang baru. Dan juga penegasan tadi bahwa kebebasan pun itu butuh perjuangan ya Pak ya. Namanya Betul. juga Jadi, manusia harus berjuang untuk melakukan kebebasan itu ya Pak. Ya, jadi kita menanggalkan dusta, kemudian mengenakan hal yang baru, yaitu kejujuran. Karena kita sudah diberikan kebebasan untuk melakukan sesuatu. Kita juga menanggalkan tindakan mungkin mencuri, tetapi yang berikutnya adalah mengenakan pekerjaan untuk berdaya guna. Yang tadinya suka mencuri, jadi memiliki kreativitas bukan lagi mencuri, tetapi melakukan sesuatu untuk berdaya guna. Kemudian menanggalkan kepahitan. Kalau dulu kita hidup dalam kepahitan demi kepahitan, dan juga mungkin murka dan amarah, tetapi yang kemudian kita hidup di dalam keramahan, kita hidup dalam belas kasihan, dan hidup dalam pengampunan. Nah itu kalau kita lihat dalam Efesus pasal yang keempat ya, ayat yang ke-22 sampai dengan yang ke-32. Jadi kita telah dibebaskan dari keterikatan dosa, tetapi ya seringkali kita mengenakan kembali hal-hal seperti itu karena kan kondisi atau natur kita. Tetapi ketika kita sekali lagi kembali kepada bagian firman Tuhan yang menunjukkan bahwa kita adalah orang yang dimerdekakan, orang yang sudah dibebaskan, orang yang sudah menjadi ciptaan baru, maka kita akan mengupayakan segala sesuatunya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Begitu Mbak Tabit. Oke, terima kasih banyak ya Pak Oti. Dan mungkin Pak untuk sebagai rangkuman ya Pak ya, supaya juga teman-teman yang menonton ini bisa mempunyai cara pandang baru untuk memaknai kebebasan dari Tuhan. Silakan Pak disampaikan. Ya, jadi kita bersyukur karena kita diberikan kehendak oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan hak bebas yang diberikan oleh Tuhan bagi kita manusia. Bebas untuk melakukan segala sesuatu, tetapi di dalam Kristus kebebasan yang dilakukan adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Segala sesuatu yang kita lakukan bukan untuk diri kita sendiri, untuk keinginan kita, dan untuk kemuliaan kita, tetapi adalah untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Begitu Mbak Ita. Terima kasih banyak Pak Oti untuk seluruh yang sudah dibagikan ya untuk kali ini, dan pastinya juga kita akan banyak belajar begitu tentang memaknai kebebasan itu yang sudah Tuhan berikan. Baik Sobat Askara, terima kasih untuk kebersamaannya, dan pastinya kita jumpa lagi di episode selanjutnya, kiranya boleh bermanfaat dan menginspirasi. Tuhan memberkati. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini, atau menghubungi kami di sini.